penyelesaian masalah. Dua tujuan belajar ini akan dicapai selama lebih kurang 100 menit. Ya, untuk itu yang akan presentasi adalah kelompok 3 dan 4 ya, tetap ya. Kemarin kelompok berapa yang presentasi yang topik pertama? 3 Dua-duanya? dan 4 juga. Ya, Iya, Ibu. oke. Sekarang juga kelompok 3 dan 4. Dan tolong diambil alih oleh salah seorang untuk jadi moderator. Siapa yang berkenan? Siapa yang berkenan menjadi moderator? Silakan. Ya, Ibu, izin masuk. Naswa lagi, Ibu. Naswa lagi. Baik, silakan Naswa diambil alih ya. Saya stop share. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Untuk teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Naswa Fauzia Zahra, untuk memandu jalannya sesi diskusi kali ini. Untuk pemaparan pertama, yaitu pada grup 3. Lalu untuk grup 3 bisa silahkan di slideshow dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari grup 3. Jadi untuk dari teman-teman grup 3 yang pertama ada Bintang Eko Bawono, Bismil Hanifah, Nola Saputri, Sawa Putri Afifah, dan Siva Kartika Agustin. Untuk teman-teman grup 3 silahkan memaparkan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih. Baik, izin masuk. Saya akan menjelaskan proses keperawatan. Proses keperawatan merupakan suatu metode pemecahan masalah keperawatan. Sebelumnya di hari Senin kita sudah membahas apa itu proses keperawatan. Nah, saya akan mereview sebentar apa arti dari proses keperawatan itu. Proses keperawatan itu adalah sebuah serangkaian metode ilmiah yang sistematis, yang tidak boleh dilaksanakan setengah-setengah atau tidak boleh dilakukan secara acak, karena metode ini ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan secara berurutan. Nah, mengapa sih proses keperawatan ini dijadikan metode pemecahan masalah keperawatan? Karena metode ini bersifat terbuka dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan klien. Dengan memberikan asuhan keperawatan ini, kita bisa meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Lalu, bagaimana sih asuhan keperawatan yang bermutu dan bisa tercapai? Nah, asuhan keperawatan yang bermutu dan bisa tercapai ini apabila pelaksanaan asuhan keperawatannya diresepsikan dapat memberikan asuhan yang manusiawi, aman, dan sesuai dengan standar serta etika keperawatan. Nah, sebelumnya juga kan kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan keperawatannya. Nah, pelaksanaan ini harus dilakukan secara berurutan, seperti ada kegiatan pengkajian, lalu diagnosis, lalu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, proses keperawatan ini juga digunakan untuk membantu perawat dalam melaksanakan praktik keperawatannya secara sistematis. Nah, metode ini juga dapat menunjukkan bahwa kita bisa melaksanakan tanggung jawab dan tanggung gugat kepada klien sehingga kualitas praktik keperawatannya dapat ditingkatkan. Nah, proses keperawatan ini juga merupakan sebagai alat bagi perawat untuk melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, tentunya proses keperawatan ini tidak bisa dilakukan hanya seorang diri, hanya perawat saja itu tidak bisa. Perawat harus bekerja sama dengan pasien. Nah, metode proses keperawatan ini kenapa dijadikan metode juga? Karena bisa menunjukkan bahwa profesi keperawatan itu memiliki profesionalitas yang tinggi serta dapat memberikan kebebasan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Next.
Ya, yang selanjutnya itu perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah. Next. Jadi, proses keperawatan itu dilakukan secara sistematis dan ilmiah, sesuai dengan kondisi klien, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, yang mengacu pada teori dan konsep keperawatan. The nursing process site to be assigned process because it is a attempt to carry out certain things which generally include several steps in order to achieve a single result. Step or stage in the nursing process, including the assessment of the diagnosis, the nursing care planning, implementation of nursing action, and evaluation atau evaluasi. Salah satu tujuan dari keperawatan adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Melalui pendekatan proses keperawatan, masalah-masalah yang dihadapi dapat diidentifikasikan secara tepat dan keputusan dapat diambil secara akurat. Next. Comparison of scientific method and nursing process. Jadi di sini ada bagan metode ilmiah dan proses keperawatan. Jadi di metode ilmiah itu terdiri dari identification of problems, collecting data, formulate the problem, formulate a hypothesis, doing experiment, testing conclusion by experiment, conclusion, and make a report. Sedangkan proses keperawatan terdiri dari assessment, yang terdiri dari data collection, interpretation, nursing diagnosis, planning, goal planning, action plan, implementation, evaluation and modification, and nursing documentation. Ya, baik. Terima kasih atas rekan-rekan dari kelompok 3 yang telah memaparkan. Mungkin akan dilanjutkan pemaparan pada rekan-rekan dari kelompok 4. Untuk teman-teman dari kelompok 4 bisa langsung share screen dan langsung slideshow. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 4. Yang pertama ada Deva Angela, Dini Tristawati, Novi Nurwulandari, Safa Nur Sita Alfi Muzakir, dan yang terakhir adalah Salma Sonia Zahara. Untuk teman-teman dari kelompok 4 bisa langsung memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Izin menjawab terdengar. Jadi di sini yang pertama ada metode proses keperawatan sebagai penyelesaian masalah.
Metode scientific. The scientific method focus on logical, analytical, and factual thinking patterns. They are trade or empirical. Fact are objective, that is, truth is attached to the object. Anyone will consider it the same. Metode ilmiah berfokus pada pola berpikir logis, analitis, dan faktual. Ada ciri-ciri fakta empiris yang objektif, yaitu kebenaran yang melekat pada objek. Siapapun akan menganggapnya sama. Dan di sini ada beberapa tahap metode ilmiah. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, lalu rumusan masalah, yang ketiga meninjau sastra, yang keempat membuat hipotesis, yang kelima menentukan variabel penelitian, yang keenam ada atur prosedur kerja, yang ketujuh di sini ada uji hipotesis, yang dimana terdapat eksperimen, observasi, dan survei. Yang kedelapan ada memproses dan menganalisis data, yang kesembilan ada membuat kesimpulan, dan yang kesepuluh ada menerbitkan hasil penelitian. Dan di sini ada tahapan proses keperawatan. Yang pertama di sini ada pengkajian. The stage that occur at the assessment stage. Yang pertama itu collecting data. Second, nursing history. Yang ketiga, physical examination. Yang keempat itu ada checking other secondary data. Things that need to be considered during the assessment stage. Yang pertama ada thorough understanding of the client situation. Yang kedua di sini mengumpulkan semua informasi tentang klien, mau kondisi klien baik di masa lalunya dan keadaan yang sekarang. Yang ketiga ada client are the main source of information. Perlu diketahui bahwa klien di sini adalah sumber yang paling penting, yaitu sumber utama. Ya, dan yang keempat ada secondary source of information include family members, significant others, and the client's health record. Sumber informasi sekunder meliputi anggota keluarganya, orang terdekat, dan catatan kesehatan lainnya. Nursing diagnosis. Jadi tujuan dari diagnosa keperawatan sendiri yang pertama yaitu mengetahui suatu informasi dari klien dengan melihat respon terhadap masalah dan penyakitnya. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi atau menyebabkan masalah. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk mencegah dan menghilangkan masalah dengan klien. Selanjutnya ada steps to determine nursing diagnosis atau langkah-langkah untuk menentukan diagnosis keperawatan. Yang pertama ada data clarification atau analisis. Yang kedua ada interpretation or identify client strengths and problems, yaitu interpretasi atau identifikasi kekuatan dan masalah klien. Terdapat tentukan kekuatan klien, lalu ada tentukan masalah klien, lalu ada menentukan masalah klien yang pernah dialami, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Yang ketiga ada data validation, lalu yang terakhir formulating nursing diagnosis atau merumuskan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan sendiri ada aktual. Aktual itu menjelaskan masalah data saat ini mengikuti data klinis. Lalu ada resiko, menjelaskan masalah kesehatan yang akan terjadi pada klien jika tidak dilakukan intervensi. Lalu ada kemungkinan dan diagnosis keperawatan kesehatan. Boleh di next. Next, please.
Lalu yang ketiga ada planning nursing atau intervensi keperawatan perencanaan. Determine priority nursing diagnosis, set goals and objectives, apply evaluation criteria, and formulate nursing intervention. Itu ada menentukan prioritas diagnosa perawatan, menetapkan tujuan dan saran, menerapkan kriteria, evaluasi, dan merumuskan intervensi keperawatan. Planning steps atau langkah-langkah perencanaan ada 4, yaitu yang pertama, determine the priority of the problem atau tentukan prioritas masalah. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu sistem untuk menentukan diagnosis apa yang pertama kali dan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada write down the outcome kriteria atau tuliskan kriteria hasil. Karena hal ini mempresentasikan status kesehatan klien yang ingin dicapai melalui rencana tindakan keperawatan mandiri. Lalu yang ketiga ada action plan atau rencana aksi. Rencana aksi ini berdasarkan penyebab dari diagnosa keperawatan. Lalu yang terakhir ada documentation. Selanjutnya ada implementation action stage atau tahapan tindakan implementasi. Implementasi sendiri adalah inisiatif dari suatu rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik. Tahapan yang pertama ada preparation atau persiapan. Ada kaji ulang tindakan keperawatan antisipatif, menganalisis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, mengetahui komplikasi yang mungkin timbul, siapkan peralatan yang dibutuhkan, siapkan lingkungan yang kondusif, dan mengidentifikasikan aspek hukum dan etika. Lalu yang kedua ada intervention atau intervensi, dan yang terakhir ada documentation. Baik, di tahap yang keempat ini ada nursing evaluation atau disebut dengan tahapan evaluasi keperawatan. Evaluasi ini mengacu pada pengkajian, tahapan, dan perbaikan. Dan pada tahap ini, perawat menemukan beberapa reaksi klien terhadap intervensi keperawatan yang telah diberikan dan ditentukan apakah tujuan dari rencana keperawatan telah diterima. Bisa tolong di next. Lalu yang kelima ini ada documentation nursing. Merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi klien, merencanakan, menerapkan strategi pemecahan masalah, mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diberikan. Bisa tolong di next. Baik, selanjutnya akan saya teruskan. Di sini ada perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah. Next. Baik, jadi di sini ada proses keperawatan itu dilakukan secara sistematis sesuai dengan rangkaiannya dan ilmiah, sesuai dengan kondisi pasien, baik pasien dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat yang mengacu pada teori dan konsep keperawatan. Proses keperawatan dikatakan sebagai metode ilmiah karena suatu upaya untuk melaksanakan hal tertentu yang umumnya mencakup beberapa langkah, guna mencapai tahapan pada proses keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, tindakan keperawatan, dan evaluasi. Lalu salah satu tujuannya dari proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Melalui pendekatan proses keperawatan, masalah-masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi secara tepat dan keputusan dapat diambil secara akurat. Lalu boleh di next. Ya, di sini ada perbedaannya.
perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah. Yang pertama itu kita bisa lihat di metode ilmiah terlebih dahulu. Yang pertama itu identifikasi masalah. Itu mengumpulkan data dan merumuskan masalah. Lalu menyusun hipotesis, lalu melakukan eksperimen, menguji kesimpulan dengan eksperimen, lalu kesimpulan dan membuat laporan. Tapi kalau kita lihat dalam proses keperawatan, yang pertama itu pengkajian, yaitu mengumpulkan data dan interpretasi, lalu ada diagnosa keperawatan, lalu perencanaan, yaitu penentuan tujuan dan rencana tindakan, lalu evaluasi dan dokumentasi keperawatan. Next. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Maka dari tabel bahwa kita simpulkan bahwa perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai metode pemecahan masalah, yaitu yang pertama, untuk proses keperawatan sendiri dalam metode pemecahan masalahnya melalui tahapan-tahapan seperti pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan tindakan keperawatan, dan evaluasi. Untuk metode ilmiah sendiri yaitu menggunakan langkah-langkah yang rasional dan ilmiah untuk memecahkan suatu masalah, seperti melalui tahapan identifikasi masalah, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, menguji kesimpulan dengan eksperimen, membuat kesimpulan, dan membuat laporan. Tolong di next. Maka kesimpulannya yaitu proses keperawatan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh perawat dengan asuhan keperawatan, dan proses keperawatan juga rangkaian pemikiran ilmiah karena pengkajiannya dengan melihat, mendengar, dan merespon. Proses keperawatan terdiri dari 5 tahapan, yaitu asesmen keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi. Untuk tahapan dalam proses keperawatan saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan proses keperawatan dikatakan metode ilmiah karena merupakan upaya untuk melaksanakan hal-hal tertentu yang umumnya meliputi beberapa langkah untuk mencapai tahapan dalam proses keperawatan, yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan tindakan keperawatan, dan evaluasi. Tujuannya sendiri yaitu untuk memecahkan masalah klien. Melalui pendekatan proses keperawatan, masalah yang dihadapi dapat diidentifikasi dengan benar dan keputusan dapat diambil secara tepat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dari kelompok 4. Mungkin dilanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ini dan langsung on mic. Dan mungkin untuk pertanyaannya akan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu baru dijawab oleh teman-teman dari kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya pada kelompok 3 dan 4, dipersilakan raise hand. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Untuk Marsani Swadardina, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih, Najwa. Izin bertanya pada kelompok 3. Tadi kan pada slide perbedaan scientific method and nursing process itu ada namanya evaluasi dan modifikasi ya. Nah, maksudnya modifikasi itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Marsha, atas pertanyaannya. Mungkin ditampung terlebih dahulu, lalu selanjutnya untuk Nurkhalisa, silakan untuk unmute. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurhalisah Nabila. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya yaitu, di saat seperti apa sih perawat itu harus menentukan untuk menggunakan scientific method atau nursing process untuk memecahkan masalah? Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Nur Khalisa atas pertanyaannya. Lalu dilanjutkan lagi pada Aisyah untuk segera on mic. Terima kasih Naswa atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 4. Tadi kan di slide ke-6 itu dalam penyusunan penilaian keperawatan. Interupsi sebentar. Tolong pertanyaannya sambil ditulis di chatroom ya, moderator atau sekretaris ya. Iya, Biar Ibu. saya mudah. Ya, terima kasih. Ya, baik, Ibu. Setelah ini langsung dikirimkan ya, Ibu ya. Untuk Aisyah dilanjutkan. Izin melanjutkan pertanyaan, pada slide ke-6, kelompok 4 itu kan dalam penyusunan penilaian keperawatannya, di dalamnya itu ada collecting data atau pengumpulan data. Izin bertanya, pengelompokan data yang seperti apa ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Lalu dilanjutkan oleh Risti. Dipersilakan untuk on mic. Baik, moderator. Terima kasih. Nama saya Risti. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Pada slide ke-8, ada tahapan tindakan implementasi, salah satunya ada intervensi. Nah, contoh dari intervensi itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Risti atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apa ada ingin bertanya lagi? Jika ada, bisa langsung untuk raise hand. Mungkin sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka untuk pengumpulan pertanyaan ditutup sampai di sini, dan untuk teman-teman dari kelompok 3 dan 4 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Iya, saya Bintang Eko Bawono dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Marsha. Izin mengulang pertanyaannya, ya Marsha. Pokoknya intinya tadi pertanyaannya maksud dari modifikasi, evaluasi dan modifikasi itu apa ya? Benar begitu Marsha? Iya, benar. Jadi dalam proses keperawatan itu tentunya mempunyai tujuan. Salah satunya mengembalikan kesehatan pasien. Hal ini tercapai jika mulai dari tahapan pengkajian hingga evaluasi berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Tapi apabila di salah satu tahapan tersebut nggak berjalan sesuai yang dimau sampai evaluasi itu, maka perawat harus melakukan reassessment atau pengkajian ulang hingga pasien mengalami perkembangan yang lebih baik. Hal ini yang dimaksud dari modifikasi itu. Jadi setelah dievaluasi mungkin pasiennya masih kurang sehat, itu dimodifikasi lagi ke tahap awal seperti itu, Marsha. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih nih Bintang atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bintang atas jawabannya. Mungkin dilanjutkan ke menjawab pertanyaan selanjutnya untuk teman-teman dari kelompok 3 dan kelompok 4 bisa melanjutkan untuk menjawab. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Dan tadi pertanyaannya itu kan
penyusunan penelitian itu kan tadi dalamnya ada collecting data atau pengembangan data. Pengelompokan data seperti apa, yaitu seperti mengorganisir informasi ke dalam kelompok-kelompoknya dan memfokuskan fungsinya kepada klien yang membutuhkan dukungan dan bantuan untuk pemulihan. Seperti orientasi sistem, contohnya itu sistem pernafasan, atau berdasarkan pola kesehatan fungsionalnya seperti pola nutrisi dan metabolik. Lalu pengelompokan ini sangat bergantung pada QS yang dimana bermakna dikenali oleh nurse. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan perawatnya. Lalu ada pengelompokan data membantu dalam penetapan diagnosa perawat. Apakah Aisyah terjawab? Terjawab, Safra, makasih. Baik, terima kasih Safra atas jawabannya. Dilanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk Salwa, dipersilakan. Ya, terima kasih Mod atas kesempatannya. Terima kasih juga Nurhalisa atas pertanyaannya. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 izin menjawab. Tadi pertanyaannya terkait di saat seperti apa perawat harus menentukan untuk menggunakan scientific method atau nursing process ini. Jadi perawat menggunakan nursing process atau scientific method ini ketika perawat ingin memecahkan masalah kesehatan pada pasien, yang tentunya pasien tersebut memerlukan perbaikan dalam kondisi kesehatannya. Nursing process ini ditujukan untuk mencapai tujuan yang meliputi mencapai diagnosa pasien, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan tindakan keperawatan, sehingga dengan proses keperawatan ini, perawat dapat mengembalikan kesehatan pasien seperti normalnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin jika ada yang ingin tambahan dari teman-teman kelompok 3 dan 4, dipersilakan. Terima kasih. Baik, Salwa atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman kelompok 3 dan 4, apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Mungkin sebenarnya tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, dilanjutkan saja untuk menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari Risti. Mungkin untuk Dini, dipersilahkan on-mic. Baik, terima kasih kepada moderator dan Risti yang sudah bertanya. Saya izin mengulangi pertanyaannya, yaitu pada slide ke-8 ada tahapan tindakan implementasi. Salah satunya ada intervensi. Nah, contoh dari intervensi itu seperti apa ya? Izin menjawab, menurut kelompok kami dari kelompok 4, intervensi keperawatan sendiri kan adalah segala treatment yang dilakukan oleh perawat yang didasari pada pengetahuan dan penilaian klinis perawat. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti melakukan tindakan edukasi. Contohnya memberikan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Terus yang kedua yaitu ada tindakan observasi. Tindakan observasi sendiri ini itu adalah mengumpulkan dan menganalisis data status kesehatan pasien. Contohnya yaitu memonitor hasil pemeriksaan laboratorium atau memindahkan klien dari satu ruangan ke ruangan lain. Izin bertanya apakah sudah terjawab, Rizky? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Ya baik, mungkin itu saja sesi tanya jawab pada diskusi kali ini. Di
kembalikan lagi kepada Bu Titi. Mohon koreksi atau tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Sebelum saya mengulas pertanyaan-pertanyaan atau merangkum materi, saya mau bertanya dulu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah keperawatan. Kalau kita bicara sebagai metode penyelesaian, ini kenapa proses keperawatan dianggap sebagai metode penyelesaian masalah? Alasannya apa? Kelompok, alasannya apa? Kok dia dianggap sebagai metode penyelesaian masalah? Apa sih metode penyelesaian masalah itu? Apa yang dimaksud metode penyelesaian masalah? Kenapa proses keperawatan dianggap sebagai metode penyelesaian masalah? Alasannya apa? Ya, harusnya salah nih. Proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah ilmiah. Masalah keperawatan secara ilmiah. Jadi dia metode ilmiah sebetulnya proses keperawatan. Kenapa? Kenapa proses keperawatan dianggap sebagai metode ilmiah dalam penyelesaian masalah? Tujuan nomor 1, tercapai nggak? Halo, kelompok atau audiens? Loh, kok sunyi sepi? Di sini, Bu. Silakan. Ya, menurut saya, kenapa proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah keperawatan, sebelumnya saya minta maaf banget Bu Titi, karena sinyal saya di rumah sedang tidak stabil, jadi tidak bisa on the cam, karena nanti suaranya takut hilang. Ya, nggak apa-apa. Ya, menurut saya proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah keperawatan itu karena metode penyelesaian masalah secara ilmiah itu berurutan dari pertama dari research-nya dulu, kita mengkaji, menilai dengan masalah tersebut, lalu sedangkan di proses keperawatan juga dimulai dari assessment-nya dulu, Ibu. Sama-sama mengkaji masalahnya, kita mendiagnosis, dan berurutan sampai nanti kita ke implementasi sampai evaluasi lagi kembali apakah tujuan tersebut sudah terselesaikan. Dan juga dalam proses tersebut kita memerlukan yang namanya berpikir kritis, di mana jika ingin menyelesaikan suatu masalah, kita perlu berpikir secara kritis seperti itu, Ibu, menurut saya, pendapat saya. Iya. Justru pertanyaan saya, kenapa kalau dimulai dari pengkajian, evaluasi, dan kembali ke pengkajian itu merupakan metode ilmiah? Itu pertanyaannya. Apakah semua yang melalui itu pasti metode ilmiah? Artinya ada yang kurang di sini. Anda harusnya membuat dulu, kelompok harusnya membuat dulu pengertian apa itu metode penyelesaian masalah secara ilmiah. Ya, sehingga Anda nanti ketika saya bertanya, kenapa kok proses keperawatan merupakan metode penyelesaian masalah secara ilmiah, itu Anda punya justifikasi. Karena berdasarkan pengertian, bla 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 bla. Ya, oke. Banyak banget nih. Ya.
di dalam mencari kebenaran atau di dalam menyelesaikan masalah, itu ada dua metode. Ada metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Yang non-ilmiah itu secara kebetulan, ya, by chance, trial and error, atau melalui otoritas seseorang yang dianggap berpengaruh, dan berpikir kritis. Berpikir kritis itu deduktif induktif. Ya, presiden pertama orang Jawa, presiden kedua orang Jawa, presiden ketiga orang Jawa, presiden keempat orang Jawa. Berarti presiden Indonesia, seluruh orang Jawa adalah presiden, gitu. Itu berpikir kritis, ya, deduktif, induktif. Ya, itu termasuk yang non ilmiah karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sekarang yang ketiga atau cara yang kedua adalah dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Ini ya, ini contohnya ya tadi ya. Secara kebetulan di sana penemuan terjadi secara kebetulan saja. Trial and error bersifat untung-untungan melalui otoritas, ini dari orang yang memegang kekuasaan, kayak sekarang nih, COVID. Jawa Bali resmi PPKM level 3. Bukan karena meningkatnya kasus atau meningkatnya hunian rumah sakit, tetapi karena minimnya angka testing. Gitu. Ya, artinya kita harus mendengar. Kenapa? Karena yang berbicara adalah otoritas, orang yang punya kekuasaan, kewenangan. Kemudian berdasarkan berpikir kritis atau pengalaman. Ya, biasanya kalau paginya itu terang, mataharinya mencorong, maka sorenya akan hujan. Itu berpikir kritis atau pengalaman. Ya, gitu. Kemudian yang kelima ini yang melalui metode ilmiah tadi. Ya. Nah, kebenaran ini baru bisa didapatkan dengan menggunakan penyelidikan ilmiah, berpikir kritis dan induktif. Nih, ini adalah pengertian atau hal-hal yang harus ditekankan dengan pendekatan ilmiah. Ya, dengan pendekatan ilmiah orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang berkehendak untuk mengujinya. Itu ciri-ciri kalau dia merupakan pendekatan ilmiah. Jadi, kayak misalnya gini, pengobatan, ada orang pinter di daerah tertentu bisa mengobati kanker tanpa operasi. Atau misalnya yang ada di Bekasi tuh lagi ngetren, orang datang stroke digendong pulang-pulang bisa jalan gitu ya. Nah, itu tidak termasuk pendekatan ilmiah karena yang tahu hanya dia sendiri, orang lain tidak bisa mengujinya. Gitu. Ya, itu. Kemudian ini metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara dan proses berpikir secara sistematis. Ada kata-kata sistematis. Terkontrol untuk menyelesaikan, ya. Kemudian dalam berpikir dengan metode ilmiah, seseorang diharuskan berpikir kritis, analitis, objektif, konseptual, agar bisa memperoleh penyelesaian. Kata kuncinya ada di sini nih. Sistematis dan terkontrol. Ya, ini pengertian metode ilmiah. Ya. Nih, mengarah pada pola berpikir logis analitis. Secara garis besar, langkah-langkah itu terdiri dari perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir atau landasan teori, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan pengambilan kesimpulan. Ya, ini perumusan masalah, nanti bisa Anda baca. Jadi, kalau kita lihat karakteristik metode ilmiah, pertanyaannya, apakah proses keperawatan mempunyai ciri-ciri ini? Punya nggak proses keperawatan? Dia sistematis nggak? Sistematis nggak?
Izin menjawab Ibu, proses keperawatan sistematis, Bu. Sistematis. Dia terkontrol nggak? Izin menjawab Ibu terkontrol karena saling berkaitan juga, Bu. Iya, karena dia berupa siklus. Ya, yang interdependen. Ya. Kemudian objektif nggak? Objektif karena merupakan hasil pengukuran datanya. Ya. Jadi, kalau kita lihat pengertian metode ilmiah, ya semua yang ada di sini nih, bersifat objektif, empiris, ya. Nih semuanya proses keperawatan mempunyai ciri-ciri ini. Sehingga proses keperawatan dianggap sebagai suatu metode penyelesaian masalah secara ilmiah. Paham sampai di sini? Tujuan pembelajaran nomor 1. Paham? Ada yang belum paham tujuan pembelajaran nomor 1? Proses keperawatan sebagai metode penyelesaian masalah secara ilmiah. Ada yang belum paham? Kenapa proses keperawatan dipandang sebagai penyelesaian masalah secara ilmiah? Coba diresam jawabannya, silakan siapa yang mau? Silakan, siapa yang berkenan mengulang lagi apa yang sudah saya jelaskan? Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Jadi proses keperawatan dikatakan sebagai metode ilmiah karena proses keperawatan sendiri memiliki karakteristik dari metode ilmiah sendiri, yang mana karakteristik itu seperti sistematis atau berurutan dan terkontrol. Begitu juga dengan proses keperawatan, yang mana dalam proses keperawatan ada tiap-tiap langkah yang harus berurutan dan langkah-langkah tersebut terkontrol karena saling berkaitan satu sama lain atau mempengaruhi satu sama lain. Gitu, Ibu. Ya. Ya, jadi jawabnya adalah karena proses keperawatan memiliki karakteristik metode penyelesaian masalah secara ilmiah, yaitu 1, dia sistematis, 2, dia terkontrol dengan siklus, 3, dia bisa dipertanggungjawabkan, ya bisa diuji kembali. Kenapa? Karena semua orang, misalnya si A mengukur suhu 38, si B bisa mengukur lagi. Ya, itu yang bisa diuji oleh siapapun. Itu artinya seperti tadi yang saya kasih contoh, kalau orang pintar yang di Bekasi yang datang dengan tidak bisa jalan, stroke, kemudian diobatin di situ peluang-peluang bisa jalan, itu bukan ilmiah. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa mengujinya. Ya, dengan cara apa kok tiba-tiba bisa jalan, yang tahu cuma yang melakukan gitu. Ya, tapi kalau proses keperawatan, siapapun yang paham proses keperawatan pasti dia bisa melakukannya. Gitu ya, sehingga itu merupakan karakteristik dari metode ilmiah. Oke. Tujuan nomor 1 masih ada yang bingung? Silakan kalau masih ada yang bingung, silakan bertanya. Silakan. Ibu, saya izin bertanya. Ya, Hertinayu. Ya, sebelumnya nama saya Hertinayu. Tadi salah satu karakteristiknya itu bisa dipertanggungjawabkan ya, Ibu. Ya. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, semisal kita sudah melakukan istilahnya metode ilmiah yang hasilnya taruhlah A, Ibu. Tapi nanti giliran diuji oleh penguji lain itu hasilnya beda lagi. Apakah seperti itu atau misalnya apa? Misalnya apa? Contoh konkretnya apa? Diuji oleh kamu hasilnya A, apa yang diuji misalnya? Misalnya apakah bisa Bu kalau suhu tubuh? Ya, silakan. Menurut kamu yang mana gitu? Misalkan saya sudah melakukan pengkajian suhu tubuhnya taruhlah 38 sampai 39, terbukti itu demam seperti itu. Saya sudah melakukan diagnosis serta sudah ada planningnya. Tapi ketika itu diuji oleh semisal perawat lain, itu kok jadinya
suhunya jadi beda, jadi 35-36, lalu diagnosisnya juga jadi beda, dan di planningnya pun jadi beda. Apakah bisa Oke. Apakah waktu pengujian yang Anda lakukan dengan perawat lain lakukan bersamaan waktunya? Tidak, Ibu. Artinya, yang perawat lain lakukan kan setelah Anda melakukan tindakan. Ya enggak? Ya, kalau tidak sama kan berarti artinya sesudah kamu kompres, suhunya dilakukan oleh perawat lain jadi 35 gitu. Itu kan maksudnya, maksud pertanyaan kamu. Menurut kamu, itu salah atau tidak? Justru yang salah kalau setelah kamu lakukan kompres, diukur oleh perawat lain, hasilnya masih tetap 39. Itu yang salah. Ya, karena apa? Jangan lupa tadi ya, secara salah. Salah satu karakteristik yang harus dimiliki adalah dari pendekatan ilmiah, salah satu yang harus dimiliki adalah objektif logis konseptual, ya. Kemudian ada lagi di sini secara teoritis. Tadi saya lupa di mana nih, bagian mana yang ada teoritis. Ya, berpikir kritis, analitis, objektif, logis, konseptual, ada tadi yang secara teoritis. Nah, kan secara teori, kalau suhu tubuh 39 kemudian dikompres, secara teori harusnya turun gitu. Ya enggak? Nah, kalau misalnya ketika diuji lagi oleh perawat lain, ternyata suhunya tetap 39, berarti itu salah dalam konseptual, konsep kompresnya, konsep apanya gitu. Paham ya? Jadi bukan berarti bisa diuji orang lain. Kamu ngukur di jam 10, suhunya 39, kemudian kamu lakukan kompres atau dikasih obat, di jam 11 ada perawat lain ngukur lagi menjadi 35. Oh, itu salah, berarti nggak bisa diuji, bukan begitu. Justru kalau perawat lain itu menguji lagi di jam 11 suhunya masih 39, berarti ada yang salah nih dalam penerapan berpikir kritisnya gitu. Ya, paham ya, Ertinayu? Gitu. Artinya bisa diuji itu oh benar loh bahwa sudah dikompres turun, itu bisa diuji gitu. Oke, ada lagi silakan. Untuk tujuan belajar nomor 1. Tidak ada? Oke, coba saya stop dulu. Coba tadi kelompok di-share lagi yang perbandingan antara metode ilmiah dengan proses keperawatan. Yang kelompok terakhir tadi. Ya, ini. Ini kan metode ilmiah ya. Ini proses keperawatan. Ini bukan evaluation ya, assessment. Yang ininya udah betul deh, yang kelompok satunya lagi yang tadi abu-abu ininya. Berarti kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ya. Di slideshow biar kelihatan. Oke. Ya. Pada scientific method, ini yang pertama dilakukan adalah identification of problems. Pada nursing process udah ada belum problems? Belum. Kita baru melakukan pengkajian untuk merumuskan problems atau diagnosa. Itu perbedaan pertama.
Ya, kalau scientific method karena dia merupakan penyelesaian masalah ilmiah, maka apa dulu masalahnya gitu, diidentifikasi dulu masalahnya. Tapi kalau di nursing proses, dia harus mencari dulu data-data yang menunjang masalah. Itu perbedaannya. Ya. Nah, setelah ketemu data kan baru di yang kedua ini collecting data. Setelah menemukan problem di scientific method, yang kedua baru collecting data kan. Data yang mana? Data yang menunjang problem yang sudah teridentifikasi. Tapi kalau di nursing proses, cari data dulu, ya assessment dengan cara data dulu. Langkah berikutnya adalah baru merumuskan masalah atau diagnosis. Paham ya? Nah, ini salahnya adalah seharusnya formulate the problem sejalan dengan nursing diagnosis. Garisnya. Garisnya itu apa namanya? Formulate problem. Ini formulate problem sejalan dengan nursing diagnosis. Ini harus naik. Kemudian formulate a hypothesis. Hypothesis itu harus sejalan dengan planning. Kenapa? Karena hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah. Ya, kalau di sini kan juga gitu planning. Planning kan salah satunya merumuskan tujuan. Tujuan itu kan jawaban sementara terhadap masalah keperawatan. Misalnya diagnosa keperawatannya kekurangan tadi apa yang dicontohkan oleh kelompok tadi apa? Yang dicontohkan kelompok rumusannya dibacain aja. Yang diare tadi. Bacain aja apa? Mana kelompoknya? Misalnya gini. Nah, rumusan diagnosa keperawatannya misalnya gangguan kebutuhan cairan kurang dari kebutuhan tubuh gitu. Planningnya salah satu tahap di planning adalah merumuskan tujuan. Tujuannya adalah kekurangan cairan dapat teratasi. Kalau kita baca rumusan gitu, itu jawaban sementara terhadap nursing diagnosis nggak? Terhadap problem nggak? Iya. Hipotesis, misalnya problemnya. Adakah hubungan antara metode belajar daring dengan motivasi belajar mahasiswa? Itu problemnya. Hipotesisnya adalah ada hubungan antara metode belajar daring dengan motivasi belajar siswa. Sama nggak dengan tujuan tadi? Ya, sama. Jadi, formulate a hypothesis harusnya sejalan dengan planning. Sejajarnya dengan planning. Ya, karena sama-sama memberi jawaban atas problem. Gitu ya, paham ya? Halo? Kelas? Izin menjawab, paham Ibu. Bintang paham. Ada yang belum paham? Ini yang diam paham atau tidak paham? Karena ini fundamen sekali. Nola Saputri. Iya, Ibu, paham. Paham? Coba tolong diresume. Formulate hipotesisnya harus satu jajar dengan planning ya, Ibu. Kenapa? Kenapa? Kenapa Nola? Kok harus sejajar?
karena itu jawaban sementara pada masalah ya Ibu. Jawaban sementara terhadap penyelesaian masalah. Oke. Ya. Oke. Nah, pada saat eksperimen, doing eksperimen, ini sejalan dengan implementasi. Ya, karena sama-sama melakukan suatu intervensi. Ya. Oke. Kemudian ini kan analisis ya. Analisis ini harusnya sejajar dengan ini dua ini gabung. Testing conclusion based eksperimen dengan eksperimen gabung, temannya adalah implementation. Ya. Nah, yang tahap berikutnya ini udah betul. Itu ya. Tolong nanti diperbaiki ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan, kalau ada pertanyaan ini jangan ditutup dulu. Kan yang diminta adalah perbandingan ya. Gitu. Jadi kita sejajarkan. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ibu izin bertanya. Ya, Izin Naswa. bertanya, saya Naswa, untuk yang terakhir tadi, kan doing eksperimen itu sejajar sama implementasi. Lalu untuk yang testing conclusion itu digabungin sama apa Ibu? Saya terlewat. Sama doing eksperimen. Oh, jadi doing eksperimen dan testing conclusion itu digabung. Satu tahapan, betul. Satu tahapan, sejajar Ya. sama implementasi, Bu. Betul, karena sama-sama melakukan, setelah dilakukan eksperimen, kemudian dilakukan testing. Ya, testingnya di sini. Sama, implementasi juga gitu. Setelah melakukan implementasi, nanti akan melakukan yang namanya evaluasi proses. Anda melakukan implementasi, misalnya mengukur kompres, memberikan kompres. Ya, evaluasi prosesnya itu ada di dalam tahapan implementasi. Bagaimana suhunya, ya, bagaimana respon pasiennya, itu masih dalam tahap implementasi. Nah, evaluasi yang di sini adalah evaluasi sumatif. Sumatif itu artinya bagaimana masalah suhu tubuh, masih adakah semua data yang menunjang perubahan suhu tubuh, itu adanya di sini. Sama dengan ini. Gitu. Iya, baik, ya? Ibu. Oke. Ya, evaluasi di sini evaluasi sumatif. Kalau ini dan implementasi itu implementasi juga melakukan evaluasi, tapi evaluasi formatif atau prosedur yang Anda lakukan gitu. Ya, paham ya? Jadi ini naikkan ke atas atau ini turunkan ke bawah, enggak naik ya. Karena tadi ini naik ke atas. Ya. Hipotesis itu masuknya di planning. Ini naik ke atas nih. Nursing diagnosis naik ke atas, planning naik ke atas, ya sejajarnya itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Tambah bingung? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Hilda. Baik Ibu, terima kasih. Izin bertanya, mengapa yang scientific method itu hanya conclusion, sedangkan nursing process itu evaluation dan modification? Ya. Itu aja, Bu. Karena scientific method ini hanya membuat suatu kesimpulan dari hasil dari pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu kan dilakukan dengan doing eksperimen, kemudian testing conclusion by eksperimen. Ini kan artinya ini menganalisis dari data-data yang terkumpul ya setelah dilakukan eksperimen. Gitu.
Jadi diambil kesimpulan bahwa eksperimen ini ternyata bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu kesimpulannya bisa begitu. Conclusion. Di evaluation and modification ini harus dilakukan modification. Kenapa? Karena masalah pasien saat itu harus segera selesai. Tapi kalau di scientific method atau penelitian hanya cukup menyimpulkan. Nanti di dalam kesimpulan ini diberi saran untuk penelitian berikutnya, ya di dalam report, ya penelitian berikutnya apa yang harus dilakukan. Itulah modification-nya. Jadi modification-nya adanya di sini nih, ya di dalam conclusion ini ada modification sebetulnya bukan di dalam report. Itu ada modification di sini. Ya, kalau ini bisa ditunda masalahnya, kalau belum tercapai harus dilakukan modifikasi. Tapi kalau penelitian di modifikasinya bisa dilakukan, bisa tidak, silahkan aja gitu. Ya, Hilda bisa menjawab? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Ada lagi silakan. Tidak ada? Ibu mohon maaf. Ya. Saya tadi izin bertanya, Bu. Yang tadi planning itu sejajar sama apa ya, Bu? Planning sejajar dengan formulate hypothesis. Terus nursing diagnosisnya? Nursing diagnosis itu masuk di dalam problem. Formulate the problem. Oh. Jadi ini bisa digaris nih. Ya, ini bisa digaris nursing diagnosis, ini formulate the problem itu sendiri. Oke, baik. Udah terjawab, Talita? Ya. Silakan kalau masih ada. Kita masih ada waktu. Izin ya. Bertanya, Bu. Ya, Atia. Kalau di scientific method itu kan untuk make a report-nya dipublikasikan ya, Bu. Lalu bagaimana untuk nursing documentation itu, apakah kita perlu untuk mempublikasikannya, Bu? Apakah kita juga perlu memberitahukannya kepada pasien, Bu? Ya, kalau scientific method ini publikasi itu ke jurnal ya. Tapi kalau nursing diagnosis itu bukan publikasi namanya, tapi klarifikasi dan konfirmasi ke pasien. Tidak boleh dipublish ke jurnal. Karena ini rahasia pasien. Gitu. Tapi kalau penelitian harus dipublish ke jurnal. Oke? Ya. Jawab ya, Atiyah ya. Terjawab, Ibu. Terima kasih, Bu. Yang lain silakan. Tidak ada? Oke, di stop share, silakan SS. Ya, kalau tidak ada, silakan di SS. Sudah saya SS. Oh, sudah. Ya. Oke, baik. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, masih ada waktu sekitar 26 menit ya. Silakan Anda internalisasi apa-apa yang sudah kita bahas ya. Kalau nanti boleh ditanyakan kembali ketika masing-masing tahap. Ya, masing-masing tahap kan setelah ini akan ada pengkajian ya. Akan ada topik tentang pengkajian. Setelah pengkajian, rumusan diagnosa kan gitu. Ya. Kemarin saya sudah kirim PPT ya. Di dalamnya sudah dengan tahapan-tahapan ya, sudah lengkap sampai semuanya, tapi nanti akan diberikan kembali oleh dosen masing-masing. Silakan Anda tanyakan kalau memang ada yang kurang jelas ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran saudara-saudara sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, saya izin lab ya.